Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Syarifah Aini dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bab fikih waris sebagai mid project pelajaran agama Islam dari Sekolah Insan Cendekia Madani. Sebelum kita memasuki permasalahan utama mengenai fikih waris, marilah kita berhenti sejenak dan melihat ke sekitar kita terlebih dahulu. Sekarang, masyarakat sudah jarang sekali yang menggunakan syariah Islam untuk mewariskan harta kepada keluarga, kerabat, ataupun yang lainnya. Karena menurut mereka bahwa pembagian yang tidak serata ataupun tidak sama rata akan menimbulkan pertengkaran, perpecahan, perdebatan di antara keluarga tersebut dan akan memunculkan aib di dalamnya. Oleh karena itu, mereka membuat kesepakatan ataupun memanggil pihak yang akan memberikan mereka sebuah win-win solution, yaitu pembagian sama rata yang tidak mengikuti lagi syariah Islam. Dan benar saja, fenomena-fenomena yang tadi kita bicarakan itu terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam bab fikih waris. Kita lihat dari semua kajian yang mereka datangi, sangat jarang yang biasanya membahas tentang fikih warisan. Nah, itu juga membuktikan benar apa yang dibilang Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu, yang mengatakan bahwa agar kita tetap fokus dan tidak melalaikan ilmu waris. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu faraid atau waris dan ajarkanlah ilmu itu. Karena sesungguhnya ilmu faraid itulah separuh ilmu, dan ilmu faraid itu akan dilupakan. Ilmu itulah yang pertama kali akan tercabut dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis itu, kita mengerti bahwasannya ilmu apapun yang kita pelajari, kalau kita tidak mempelajari ilmu waris, maka berkuranglah ilmu kita sebanyak setengah darinya. Dari slide ini, kita dapat mengetahui betapa urgensinya ilmu waris terhadap masyarakat kita. Karena bisa kita lihat dari hadis ini yang berbunyi, "Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut atau wafat. Sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan. Namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka." Nah, dari hadis itu saja kita bisa lihat bahwa bila ilmu waris tidak diajarkan kepada masyarakat kita yang sudah tua ataupun yang muda juga, maka akan timbul perselisihan karena mereka tidak mengerti agama. Ayat-ayat mengenai fikih waris dapat kita temukan pada Quran Surah An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11-12, dan juga An-Nisa ayat 176. Untuk kitab rujukan kita mendapat dari kitab fikih Syafi'i Matan Goyah wa Takrib atau Matan Abi Syu'jah dan kitab fikih sunnah dari Syekh Syahid Sabiq. Dari surah An-Nisa ayat 7, kita mengetahui bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan pasti akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan ibu bapak maupun kerabatnya. Dan baik sedikit maupun banyak bahagiannya telah ditetapkan dari surah ayat Al-Quran serta kitab yang telah dirujuk tadi. Pada surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan berapa bagian warisan yang akan didapatkan oleh anak maupun orang tua yang ditinggalkan oleh si mayit. Lebih jelasnya lagi, ayat ini menceritakan bahwa Allah mensyariatkan bagi kita pembagian pusaka untuk anak-anak kita, yaitu
Seorang anak laki-laki pasti akan mendapatkan 2 bagian seorang anak perempuan. Dan biasanya jika hanya mempunyai anak perempuan lebih dari 2, maka mereka akan mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika hanya mempunyai seorang anak perempuan, ia akan memperoleh sebagian dari harta orang tuanya. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal memiliki anak. Namun, bila tidak memiliki anak, maka akan diwarisi oleh ibu bapaknya saja. Bila yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibunya akan mendapatkan 1/6. Namun jika tidak memiliki saudara, akan mendapatkan 1/3. Pembagian-pembagian ini akan dilaksanakan setelah dipenuhi wasiat yang ia buat dan juga setelah dibayar hutangnya. Allah juga menyatakan di ayat ini bahwasannya kita tidak akan tahu siapa di antara mereka yang memiliki banyak manfaat bagi kita. Ini adalah ketetapan dari Allah, dan sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat berikutnya adalah surah An-Nisa ayat 12. Ayat ini menjelaskan mengenai pembagian harta warisan yang akan ditinggalkan kepada suami maupun istri ataupun saudara bila ia tidak memiliki orang tua ataupun anak. Serta tak lupa juga pengingatan untuk wasiat. Lebih jelasnya lagi, ayat ini menjelaskan bahwasannya bila seorang istri meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan anak, maka hartanya akan diberikan setengah kepada suaminya. Namun bila ia mempunyai anak, maka untuk suaminya 1/4 bagian. Setelah wasiatnya dipenuhi ataupun hutangnya sudah dibayar. Lain halnya bila seorang suami yang meninggal dunia, maka istri akan memperoleh 1/4 harta bilasannya tidak mempunyai anak, dan memperoleh 1/8 bila mempunyai anak. Sama seperti yang tadi, setelah dipenuhi wasiat dan juga dibayar hutangnya. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bilasannya laki-laki maupun perempuan yang mati dan tidak meninggalkan ayah ataupun tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai saudara laki-laki dari ibunya ataupun saudara perempuan, sama juga dari ibu juga, maka masing-masing dari saudara itu akan mendapatkan 1/6. Namun, jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka akan mendapatkan 1/3 sudah dipenuhi wasiat dan dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Ayat terakhir yang akan kita bahas adalah surah An-Nisa ayat 176. Ayat ini memberikan fatwa kepada kita mengenai kalalah, yaitu orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Maka pada ayat inilah dijelaskan bagian-bagian yang akan didapatkan oleh saudaranya. Lebih lengkapnya lagi, kalalah yang dimaksud pada ayat ini adalah jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu dapat setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan saudara yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Dan jika ia tidak mempunyai anak, tetapi saudara perempuannya itu ada 2 orang, maka saudara perempuannya itu keduanya akan mendapat 2/3 totalnya, bukan masing-masing. Dan jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka ingatlah bahwa saudara laki-laki bagiannya akan selalu sama dengan 2 orang saudara perempuan. Nah, di sini juga dibilang bahwasannya Allah menerangkan hukum ini kepada kita agar kita tidak tersesat dan mengingatkan kembali bahwa Allah tuh Maha Mengetahui segala sesuatu.
Setelah kita membahas ayat-ayat yang bersangkut paut dengan fikih waris, marilah kita membahas tentang waris di masa jahiliyah. Nah, pada saat jahiliyah itu, mereka tuh memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka, yaitu mempunyai ketentuan bahwa anak yang belum dewasa ataupun anak perempuan, seluruh kaum perempuan tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan seorang janda dari yang meninggal dianggap warisan oleh mereka dan dapat berpindah tangan dari ayah ke anaknya. Nah, di slide ini diperlihatkan bahwasannya yang berhak mendapat waris di masa jahiliyah itu adalah satu keluarga yang hanya terbatas oleh laki-laki, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman saja. Dan juga dua, karena adanya perjanjian ataupun sumpah yang bisa digunakan. Antara lain terdapat di sini darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu. Kamu mewarisi hartaku, aku pun mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku, aku pun dituntut darahku karena tindakanku terhadapmu. Nah, itu adalah sumpah yang biasa digunakan pada saat masa jahiliyah dulu, dan itu juga menunjukkan bahwasannya yang kita sumpahkan itu mendapatkan warisan dan juga kita mendapatkan warisannya. Nah, yang ketiga, karena adanya anak angkat adopsi. Kenapa anak angkat diberikan warisan oleh mereka? Karena pada saat itu adalah budaya yang populer. Nah, setelah kita udah ngebahas yang di masa jahiliyah, kita ngebahas yang di masa ini Indonesia nih. Nah, kalau dari Indonesia, dalam penerapan hukum warisnya, kalau ada yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang akan digunakan adalah KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut KUHP ini, prinsip dari pewarisan adalah, satu, harta waris baru terbuka ataupun dapat diwariskan kepada pihak lain bila sudah terjadi suatu kematian. Ini dari pasal 830 KUH Perdata. Dan yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Dari pasal 832 KUH Perdata. Maksud dari yang kecuali itu tadi, yang maksudnya itu adalah kecuali dia tuh nggak punya hubungan darah, tapi masih bisa dapet warisan karena termasuk dari pasangan yang punya warisan. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Jadi artinya kalau mereka udah bercerai, pas sudah meninggal pewarisnya itu, ya suami atau istri itu nggak bakalan dapet ahli waris dari pewaris. Nah, setelah kita udah ngebahas yang di masa jahiliyah, kita ngebahas yang di waris di masa Islam Indonesia nih. Di sini dibilang, kalau dari Indonesia harta warisan dalam penerapan hukum warisnya, kalau ada yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang akan digunakan adalah KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut KUHP ini, prinsip dari pewarisan adalah kita harus ngebayar seluruh hutang harta waris baru terbuka ataupun dapat diwariskan kepada pihak lain bila sudah terjadi suatu kematian. Ini dari pasal 830 KUH Perdata. Dan yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Dari pasal 832 KUH Perdata. Maksud dari yang kecuali itu tadi, yang maksudnya itu adalah kecuali adanya ahli waris. Dia tuh nggak punya hubungan darah tapi masih bisa dapat harta warisan. Nggak mungkin kan termasuk dari pasangan kalau ada yang meninggal tapi nggak ada yang punya warisan. Ada dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan. Jadi tiga-tiganya itu jadi artinya kalau mereka udah bercerai sama lainnya. Jadi kalau tidak ada satunya, ya suami atau istri itu nggak bakalan dapat ahli waris dari pewaris. Nah, juga sebab terjadinya waris itu adalah satu karena nasab. Kedua, karena pembebasan budak pada saat zaman dulu. Dan yang ketiga adalah karena pernikahan yang sah. Nah, sekarang
kita ngebahas syarat waris. Apa sebenarnya syarat waris itu? Waris itu terjadi biasanya kita ngemenuhin 3 syarat, yaitu yang pertama, kematian si mayit atau hilang tidak dapat diketemukan lagi. Jadi walaupun kita nggak tahu dia itu udah mati atau belum, tapi udah hilang dalam waktu yang lama dan nggak bisa ditemukan, itu dapat terjadi waris. Yang kedua, adanya ahli waris hidup, meskipun dalam kandungan. Yang penting adalah ahli warisnya. Yang ketiga, tidak adanya 3 penghalang waris, yaitu budak. Kedua, terbukti membunuh si mayit. Ketiga, beda agama atau murtad. Nah, berarti beda agama atau murtad itu biasanya ahli warisnya pindah agama dari misal Islam, ya keluar dari Islam ke Kristen contoh ya. Nah, nanti anaknya itu bakalan nggak dapat warisan. Yang kedua, yang tadi bilang terbukti membunuh si mayit, gara-gara dia ngebunuh ya masa dia dapat warisan, kan aneh aja gitu ya. Nah, itulah untuk syarat waris. Ahli waris laki-laki ada 10 nih, yaitu yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga adalah ayah. Keempat, kakek dan seterusnya ke atas. Yang kelima adalah saudara laki-laki. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki ataupun keponakan, ya kan? Walaupun jauh gitu ya, anak dari keponakan, yang penting laki-laki. Yang ketujuh itu paman. Yang kedelapan, anak laki-laki dari paman, yaitu sepupu, walaupun jauh juga nggak apa-apa. Yang kesembilan adalah suami. Dan 10, bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Nah, itulah 10 ahli waris laki-laki. Setelah ngebahas yang laki-laki, masa kita ngelupain yang perempuan? Nah, ini ada 7 nih yang ahli waris perempuan. Itu yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki ataupun cucu perempuan. Dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dan seterusnya ke atas. Yang kelima adalah saudara perempuan. Yang keenam, istri. Dan yang terakhir adalah bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Itulah yang ahli waris perempuan. Nah, tadi kita kan ada sempat nyebut tentang penghalang nih ya. Kita di slide ini bakalan ngebahas dulu yang bakalan tidak akan terhalang. Nah, yang pertama tuh suami dan istri, yang kedua ayah dan ibu, yang ketiga adalah anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka pasti akan mendapatkan harta warisan dari yang telah meninggal. Untuk jenis waris nih, sebenarnya tuh ada 2 jenis waris, yaitu yang pertama adalah ashabul furud, dan yang kedua adalah asobah. Nah, ashabul furud tuh apa sih sebenarnya? Ashabul furud adalah orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam ketentuan Islam, seperti yang telah tadi disebutkan dari ayat-ayat yang telah kita bahas tadi ya. Yang kedua, yang tadi asobah. Nah, asobah itu akan mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Nah, maksud dari kelebihan harta nih, jadi misalnya kita masih punya warisan tuh, pas udah kita bagi ke ashabul furud, kita masih punya sisa, kita bingung nih mau taruh kemana. Sebenarnya setelah kita masih ada sisa itu akan didapatkan oleh asobah. Nah, setelah yang tadi kita ngebahas ayat tadi, di slide ini nih udah pokoknya dirangkum gitu semua ya. Kita lihat ashabul furud tuh ada yang dapetin setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Nah, yang pertama, yang mendapatkan setengah itu ada 5 orang, yaitu anak perempuan tunggal, anak perempuan dari anak laki-laki ataupun cucu perempuan tunggal. Yang ketiga, saudara perempuan sebapak dan seibu bila tunggal. Dan keempat, saudara perempuan sebapak bila tunggal. Dan yang terakhir, suami jika tidak memiliki anak maupun cucu laki-laki. Nah, yang mendapatkan 1/4 itu hanya ada 2, yaitu suami jika istri memiliki anak ataupun cucu laki-laki.
Yang kedua adalah istri jika tidak memiliki anak ataupun cucu laki-laki. Garis bawahin yang suami itu jika istrinya memiliki anak, yang istri tidak memiliki anak. Nah, yang ke 1/8. Hanya ada satu nih, yaitu ketika istri memiliki anak ataupun cucu laki-laki. Maksud dari itu bilasannya suaminya yang meninggal, maka istrinya yang dapat. Tapi jika punya anak ataupun cucu laki-laki. Nah, yang ketiga itu ada yang dapetin 2/3. Ada 4 nih. Yang pertama, jika punya 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, ataupun bisa kita bilang cucu perempuan atau lebih. Yang ketiga, 2 saudara perempuan sebapak dan seibu atau lebih. Dan yang terakhir, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Nah, udah tadi yang 2/3. Ini yang ke 1/3. Yang pertama, itu ada ibu jika si mayit tidak dihajab atau dihajab itu dihalangin. Dan yang kedua, 2 atau lebih dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan yang seibu. Itu untuk slide ini. Nanti kita bakalan lanjut di slide berikutnya. Ya, kembali lagi bersama saya di slide selanjutnya. Kita ngebahas yang 1/6 nih. Yang dapat 1/6 tuh lumayan banyak ternyata ya. Ada 7. Nah, itu yang pertama, ibu akan dapetin jika yang meninggal memiliki anak atau cucu, ataupun memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Yang kedua, nenek yang akan mendapatkan ketika tidak ada ibu. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki, ya kita singkat cucu perempuan, dan masih ada anak perempuan kandung. Yang keempat, saudara perempuan sebapak, dan masih ada saudara perempuan sebapak dan seibu. Yang kelima, bapak jika si mayit mempunyai anak ataupun cucu. Yang keenam, kakek jika bapak sudah tidak ada. Yang terakhir, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Ya, udah selesai kita ngebahas tadi ashabul furud ya. Sekarang kita ngebahas mengenai asobah. Apa sih sebenarnya asobah tadi? Ya, kita tahu yang tadi asobah adalah yang mendapatkan warisan setelah kelebihan harta. Nah, siapa aja sih dari yang paling dekat dulu nih? Ya, yang pertama tuh dari anak laki-laki dulu. Habis itu ke cucu, yaitu yang anak dari anak laki-laki. Habis itu baru ke bapak, habis itu baru ke kakek. Jadi dari ke bawah dulu, baru ke atas. Habis itu yang kelima, setelah dari kakek, itu saudara laki-laki sebapak dan seibu. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seibu, keponakan kita nih ya. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, yaudah keponakan juga. Yang kesembilan, yaitu paman. Yang ke-10, anak paman, yaitu sepupu kita. Dan yang 11, jika tidak dapatin asobah, baru kita beralih ke bekas budak yang diperdekakan. Namun kan sekarang sudah tidak ada budak ya. Jadi ya mungkin disedekahkan. Nah, tadi kita ada nyinggung tentang hajab, yaitu penghalang dalam waris. Ya, yang pertama tadi tuh nenek nih. Nenek tuh terhalang dapetin waris jika kita masih punya ibu. Yang kedua, kakek bakalan terhalang jika kita masih punya ayah. Yang ketiga, saudara laki-laki seibu tidak akan mendapatkan warisan jika masih ada anak kandung laki-laki atau perempuan, ataupun cucu laki-laki atau perempuan, ayah dan kakek ke atas. Yang keempat, saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Yang terakhir, yaitu saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas panjang lebar tuh. Jadi ini ada singkatnya, tabel, yaitu
Istri bisa dapetin 1/4 atau 1/8, saudari ibu bisa dapetin 1/3 atau 1/6, suami dapetin 1/2 atau 1/4, anak perempuan dapetin 1/2 atau 2/3, cucu perempuan dapetin 1/2, 2/3 ataupun 1/6, ibu dapetin 1/6, 1/3 ataupun asobah, yang nenek dapetin 1/6, kakek dapetin 1/6 ataupun ditambah asobah, bapak juga 1/6 ataupun tambah asobah. Nah, di sini juga dibilang kalau di sini ada yang saudari kandung bisa dapetin 1/2 atau 2/3, ataupun saudari sebapak dapetin 1/2, 2/3 dan 1/6. Nah, untuk yang warnanya warna merah ataupun pink ini, itu rata-rata ada yang tulisannya A ataupun S, itu tuh asobah. Jadi kita bakalan, kalau misal menghitung ahli waris, kita akan ke atas dulu tuh, baru ke bawah. Dan setelah itu baru ke yang tulisan asobah. Nah, itu tuh. Jadi kita pahamin aja tabelnya, dan kita tuh bakalan ngerti itu tuh seluk-beluknya dari mana. Nah, mungkin karena kita udah nyampe pada slide terakhir, ini menandakan kita akan berpisah dalam waktu dekat nih ya. Nah, dengan tabel ini kita bisa jadi lebih paham, karena dari singkat gitu ya semua dalam tulisan, ya tinggal tulisan-tulisan kecil lah dikit. Jadi kalau kita udah bisa ngemahamin ini, ingat bahwa kita tuh bakalan mendapatkan setengah dari seluruh ilmu. Yang itu berarti harta warisan fikih ini, fikih ilmu waris adalah yang ilmu paling penting. Yaudah, mungkin itulah kata penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.